Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, DC pinjol menagih ke kantor utang lunas tanpa bayar. Nah, ini salah satu ketakutan dari nasabah-nasabah yang saat ini memiliki utang di pinjol. Dia memiliki pekerjaan dan mencantumkan nomor telepon perusahaannya ketika mengajukan di pinjaman online. Nah, hal ini masih sering yang ditanyakan oleh orang-orang tersebut dan sampai bertanya apakah ketika kita ditagih oleh DC pinjol ke kantor dan akhirnya yang dia takutkan itu adalah diputus kontrak atau diberhentikan dari perusahaan pinjol tersebut. Namun yang harus kalian pahami adalah ketika ada DC pinjol yang menagih ke kantor, maka utang kalian lunas tanpa bayar. Nah, kenapa bisa ada statement bahwa ketika ada DC pinjol nagih ke kantor maka hutang pinjol lunas tanpa bayar? Kalian boleh buka-buka SEOJK nomor 19 tahun 2023. Di sana kalian pelajari tentang bab penagihan. Ketika ada DC pinjol yang melakukan penagihan ke kantor, otomatis si nasabah tersebut akan merasa malu, akan merasa seolah-olah dipermalukan oleh DC pinjol tersebut, sehingga apabila hal itu terjadi, sebenarnya kalian yang saat ini memiliki utang di pinjol dan ditagih ke kantor, tidak usah malu, kuatkan mental saja. Itu kuncinya, tetap berpikir tenang. Dan yang harus kalian lakukan ketika pertama kali ada DC pinjol yang melakukan penagihan ke kantor, sebelum-sebelumnya saat kalian baru jatuh tempo di pinjol dan kalian sudah tahu dan sudah menyatakan tidak mampu bayar, kalian bisa kondisikan orang-orang yang ada di kantor. Misalkan kalian bisa sampaikan pada orang-orang yang biasa menerima atau mengangkat telepon di kantor kalian itu bahwa kalian itu memiliki hutang di pinjol. Jadi kalau misalkan ada DC pinjol yang menagih, yang mempertanyakan kalian, baiknya jangan pernah dilayani atau diblokir saja, atau sampaikan agar DC pinjol tersebut untuk mendatangi rumah nasabahnya. Berurusan dengan pinjol itu kita harus jadi orang yang betul-betul nekat, betul-betul selengean. Kalau tidak, kalau kalian masih baperan, masih jadi orang baik, maka kalian akan terus-terusan dimiskinkan oleh pinjaman online. Itu salah satu caranya. Dan kenapa ketika ada DC pinjol yang nagih ke kantor hutang lunas tanpa bayar, kalian pasti mungkin ada yang sudah tahu isi dari SEOJK nomor 19 tahun 2023 tentang bab penagihan, bahwa apabila ada DC pinjol yang menagih ke kantor lah atau ke rumah atau kemanapun yang sifatnya mengganggu, yang sifatnya mengancam, yang sifatnya melakukan tindakan yang mempermalukan debitur, maka utang tersebut tidak usah dibayarkan lagi. Karena di awal ketika kita pinjam uang di pinjol itu tidak ada perjanjian utang piutang bahwa saat kita tidak mampu bayar akan dipermalukan, akan diancam-ancam, akan dimaki-maki, akan dihina-hina, bahkan baru jatuh tempo sudah dibilang-bilang kata binatang, dibilang bangsat, dibilang maling, dibilang menggelapkan duit perusahaan, dibilang diajari oleh orang tua untuk maling, baru jatuh tempo saja. Nah, jika hal itu terjadi pada Anda, utang Anda lunas tanpa bayar, stop pembayaran selama-lamanya, tidak usah dibayarkan lagi ya, karena itu sudah melanggar aturan OJK yang sudah tertera di SEOJK nomor 19 tahun 2023. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih panik, masih takut ketika memiliki utang piutang di pinjol dan sudah tidak mampu bayar lalu ditagih ke kantor, dipermalukan atau ditagih didatangi DC lapangan langsung ke kantor, otomatis teman-teman kalian jadi tahu tentang utang kalian, maka stop pembayaran, tidak usah dibayarkan lagi, gak usah mikirin nanti di blacklist, gak usah mikirin nanti hal-hal terburuk, pikirkan hal-hal yang lebih bisa membuat kalian semangat untuk bangkit dari keterpurukan itu ya. Karena ternyata si pinjol ini sudah tahu aturan-aturan OJK tapi mereka melanggar semua aturan tersebut, dan seperti kita tahu aturan OJK dibuat selengkap mungkin dan ternyata aturan tersebut dibuat untuk dilanggar dan hanya formalitas saja. Jadi teman-teman gak usah panik lagi. Yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah pertama, berpikir tetap tenang, berpikir dengan akal sehat,
tetap kuatkan mental, harus lebih kuat dari baja, lalu bersikap bodoh amat atas semua yang akan terjadi. Jangan pedulikan lagi pinjaman online, hapus pinjol dari pikiran kalian. Setelah itu kalian bisa menghilang dari peredaran, menghilang dan sulit ditemukan oleh DC pinjol. Dengan seperti itu kalian insya Allah bisa lebih baik dan bisa bangkit dari keterpurukan itu. Ingat, ini pinjol, mesin yang bisa menghancurkan mental Anda, mesin yang bisa menghancurkan psikologis Anda dan menghancurkan harta benda Anda serta menghancurkan masa depan Anda, bahkan bisa menghilangkan nyawa Anda. Jadi kalau misalkan Anda ingin selamat dari jeratan pinjol, harus jadi orang yang betul-betul nekat, menghilang dari peredaran dan sulit ditemukan. Itu yang harus kalian lakukan ya. Bodoh amat dengan pinjol, jangan lagi pikiran pinjol, hapus semua pinjol dari pikiran kalian. Oke, semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan setelah kalian mempraktekkan semua ini, kalian akan terbebas dari jeratan pinjol yang akan menyiksa hidup kalian di dunia dan akhirat. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.